Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Shad ayat ke-7. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana di saat diciptakan yaitu manusia dan Allah mengumumkan kepada para malaikat. Idh qala rabbuka lil malaikati, idh qala, dan ingatlah di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni khaliqun, sesungguhnya aku akan menciptakan basyaram min tin, yaitu seorang manusia, basyarat, seorang manusia min tin, dari tanah liat. Kalau di dalam beberapa ayat Al-Quran yang sebelumnya, ini Allah menyatakan inni jahidun fil ardi khalifah, menciptakan yaitu seorang pemimpin. Di dalam ayat ini khaliqun basyaram min tin, yaitu menciptakan seorang manusia, min tin, basyar adalah manusia dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat pada saat itu, wa idza sawaituhu, maka di saat telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita disempurnakan oleh Allah ciptaan kita. Sudah ada tetapi belum adanya nyawanya. Setelah itu Allah berfirman, wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan ruh di dalamnya, min ruhi, dari ruh yang telah ditiupkan oleh Allah. Faqa'u lahu sajidin, maka para malaikat pada saat itu diperintahkan untuk senantiasa sujud. Maka di saat kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sempurna, ruh ditiupkan, maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan, wa qala rabbuka lil malaikati wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi di saat telah diciptakan, maka Allah menyatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, itu sujudlah kalian kepada Adam. Sujudnya bagaimana? Beberapa ulama menyatakan sujud tahiyat, sujud penghormatan, tidak sebagaimana sujud kepada Allah. Ada yang menyatakan sebagaimana rukuk begitu saja seseorang menghormati. Ada yang menyatakan sujud tanpa rukuk, tetapi hanya merupakan yaitu kulluhum ajma'un, secara keseluruhan. Jadi tidak ada malaikat pada saat itu yang tidak bersujud. Ada makhluk yang bernama iblis. Iblis itu awalnya di saat berada di atas surga itu taat, ibadah yang luar biasa, melakukan tasbih kepada Allah, zikirnya luar biasa. Akan tetapi di saat iblis itu dipuji oleh Allah untuk sujud tahiyat, yaitu sujud penghormatan kepada Adam, iblis tidak mau. Maka dinyatakan di dalam surah Shad ayat yang ke-74 itu, illa iblis, kecuali iblis. Semuanya sujud. Malaikat sujud sebagai penghormatan kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Wastakbar, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan Nabi dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semuanya, iblis pada saat itu istakbar. Istakbar itu
merendahkan dan tidak mau. Jadi kalau Nabi menyatakan al-kibar ghamdun nas wa batarul haq, senantiasa merendahkan dan tidak mau menerima kebenaran, itu hakikat daripada istakbar. Setelah itu tidak mau menerima kebenaran. Maka iblis pada saat itu menyatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis. Kalau Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka, apa yang mencegah kamu antas juda untuk sujud tahiyat lima khalaqtu biyadai, yaitu kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kekuatan. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Tak perintah memang tidak ini bakal. Kenapa wahai iblis? Istakbarta, kamu ingkar, kamu menyombongkan diri, akunta minal aliin, atau kamu ingin menjadi orang yang adil, orang yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan statement kepada kita semuanya bagaimana iblis itu di saat tidak mau melakukan sujud tahiyat. Allah menyatakan istakbarta, kamu menjadi orang yang sombong atau orang yang adil, yaitu merasa tinggi. Maka dengan efek iblis itu menjawab, qala ana khairum minhu. Iblis wenteng ngomong, ya Allah, saya ini lebih baik daripada Anda. Khalaqtani min nar, saya ini diciptakan ya Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tin, dari tanah. Apa ini Adam itu ya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan duduk permasalahan kenapa iblis itu tidak mau bersujud, karena iblis menyatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan apa yang diucapkan oleh iblis itu Allah Subhanahu wa taala marah, Allah murka. Saya Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala wa khruj minha, iblis, keluarkan dari surga ini, minha, dari surga ini, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Jadi salah iblis begitu dok, disuruh sujud tak mau sujud. Ini baru untuk menghormati Nabi kita Adam, Nabi Adam alaihissalam itu. Sujudlah kamu, sujud tahiyat kepada Adam. Mudah kuat itu kalau mungkin seperti itu. Jadi mau Adam itu terbuat dari tanah, bulu terbuat dari api. Itu sifat sombong. Kalau ada orang yang melakukan hal yang seperti itu, maka dia adalah orang yang tertutup, menyombongkan dirinya. Kita ini tidak berhak untuk menyombongkan diri. Maka iblis hanya satu kesalahan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan yang muncul, bedanya apa kita itu dengan iblis? Nabi kita Adam alaihissalam juga melakukan kesalahan. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Di saat Allah menyatakan wala taqraba
di saat mereka juga tidak taat, dimakanlah pohon itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengusir. Bedanya di saat iblis itu melakukan kesalahan tidak pernah menyesal. Maka pernah menyesal. Nabi Adam bisa melakukan kesalahan, langsung menyesal. Maka di saat itu diturunkan, yaitu Nabi kita Adam dan Hawa, dan iblis juga diturunkan. Iblis tidak pernah menyesali perbuatan, Nabi kita Adam alaihissalam menyesali perbuatan, sehingga senantiasa bertambah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa, dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Adam alaihissalam, yaitu kalimat-kalimat Allah. Apa itu? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal dhalimin. Saya katakan lanakunanna minal khasirin. Itu di dalam beberapa ayat seperti itu. Jadi Nabi Adam di saat melakukan perjalanan, meniti perjalanan, itu dua itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal dhalimin. Iblis kalau nyesel sujud ada orang sok kalau ngakui kesalahan bedanya kita dengan iblis itu berbeda. Iblis itu tidak pernah mengakui kesalahan. Kita manusia, nyesel, ya Allah, aku melakukan kayak gini. Maka itu harus perbuatan apapun, kesalahan apapun yang telah kita lakukan, maka harus ada penyesalan. Maka syarat taubat itu menyesali perbuatan. Maka itu yang disebut taubat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga Allah dan menyatakan fa innaka rajim. Iblis sesungguhnya adalah makhluk yang terhormat. Bukan hanya itu, wa inna alaika la'nati, sesungguhnya atas kamu wahai iblis yaitu laknatku ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat. Iblis senantiasa mendapatkan laknat Allah sampai hari kiamat. Maka kita di saat bertawud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu senantiasa mendapatkan laknat. Siapa yang laknat? Yang termasuk kita Allah melaknat dan kita melaknat. Maka di saat iblis itu diusir oleh Allah, maka iblis minta dulu satu hal kepada Ustaz Tobat, minta sesuatu. Nopo Gusti dengan usir kula boten. Tapi kula tadi permintaan. Apa permintaan iblis itu? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis meminta perpanjangan hidup. Jadi kalau berkatalah iblis, Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, fa'anzirni, berilah kami ini tangguh waktu hidup ila yaumi yub'atsun, sampai hari manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis wis gak menyesal makan perbuatannya, dia minta agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tangguh kehidupan. Maka
iblis dikala mati. Anak turunnya bangsa jin itu tidak ada yang mati. Dalam beberapa hadis yang kita kaji, itu iblis itu senantiasa badal iblis atau badal jin, badal syaitan, itu yang kita kaji beberapa waktu lalu di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang al-aswaq tafsuk. Sejelek-jelek tempat itu adalah pasar, karena pasar itu tempatnya bertelurnya iblis. Jin itu bertelur telur wakai, maka tidak beranak tetapi bertelur. Itu Nabi menyatakan hal yang berbeda iblis isu itu di dalam pasar putih untuk terus wakai sudah mati. Jadi tidak pernah mati, terus bertelur terus. Ini wakai. Menungso, pakai pinter-pinter sih mati, ulama-ulama mati, sikari, si tuan-tuan dan lain sebagainya. Ada nongkrong ini gampang dari itu gampang, tak udani dari itu. Maka hari ini bisa jadi iblisnya zaman Nabi Sulaiman itu atau di mana yang jelas iblisnya Nabi kita yang bermusuhan dengan Nabi kita ada pasti ada. Karena apa? Karena iblis pada saat itu minta tenggang waktu kehidupan. Sampai kapan? Sampai manusia nanti dibangkitkan. Maka dijawab oleh Allah, qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, ya wahai iblis, sesungguhnya engkau diberi tenggang waktu. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai kepada waktu yang telah Kau tentukan ya Allah. Kapan? Hari kebangkitan. Maka di saat iblis sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tenggang waktu itu, iblis bersumpah di hadapan Allah. Rasa salah kalau tobat, tapi iblis menyatakan, qala dalam ayat yang ke-82, qala berkatalah iblis, wa bi'izzatika, dan demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan seluruh manusia ini sesumber di hadapan Allah. Sekarang tobat karena kau kesalahan sesumber nama Gusti Allah. Gusti is nopo-nopo dengan usia pulau nopo-nopo Gusti. Yang pertama diberi tanggung waktu. Yang kedua, mesti akan aku sesatkan seluruh manusia. Sesumber seperti ini, bukan satu, bukan dua, seluruh manusia ini sudah disesatkan oleh iblis ini. Tetapi iblis pada saat itu menyatakan, ini iblis sendiri yang memberikan statement, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah hamba-hamba yang tulus beribadah ikhlas karena saya akan mampu untuk mengganggunya ya Allah. Oh, jangan baca Quran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Quran itu yang disolat Allah Akbar
billahi minasyaitonir rajim. Maka di saat iblis mendengar kalimat ini langsung keras. Ini kalimat kita diberi oleh Allah senjata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu juga sahabat di bab lain yang kita kaji tentang bab tidur di Riyadhus Shalihin, di saat iblis itu mengajari seorang sahabat, diajari kalau kamu mau tidur baca apa? Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ini kata iblis. Kalau kita baca, maka iblis tidak berani dekat. Kalau ada orang penting lagi biar kata dulu kata dulu. Jadi kalau saya bicara apa nggak tahu. Jadi maka seorang sahabat yang pada saat itu diajari oleh iblis datang kepada Nabi, Rasul, dari malam ada saya diajari di dalam mimpi saya diajari oleh seseorang. Kalau kamu ingin, maka Nabi menyatakan yang mengajari kamu itu adalah iblis, syaitan. Jadi setan itu berarti awal ojo ini aku gak bakal tengok. Itu diajari sendiri. Maka kita kalau mau tidur dibayangkan. Kalau bisa membaca ini kita baca Ayatul Kursi, kita baca. Di samping kita sudah berdoa Bismillah, Allahumma akhir wa bismika pun itu kita doa itu boleh. Setelah itu membaca At-Ta'awun, membaca Al-Qur'an. Setelah itu kita baca Ayatul Kursi. InsyaAllah tidak mimpi macam-macam. Bahkan mungkin tidak mimpi, langsung langsung jam berutang tadi. InsyaAllah seperti ini. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayat yang ke-84, qala fal haqqu wal haqqu aqul. Iblis pada saat itu menyatakan fal haqqu kebenaran, wal haqqu aqul yaitu kebenaran itulah yang aku ucapkan. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran kepada kita semuanya, bahwasanya iblis sendiri itu menyatakan ini kebenaran yang aku ucapkan. Meskipun iblis pada saat itu di hadapan Allah bersumpah untuk menyesatkan manusia, hanya hamba yang mukhlis, yang tulus, yang tidak mampu iblis mengganggu. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Pada saat itu Allah menyatakan, wahai iblis, la amla'anna, betul-betul akan aku penuhi jahannam, api neraka jahanam itu, minka, dari golongan kamu wahai iblis, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in, dan seluruh orang-orang yang mengikuti kamu secara keseluruhan. Jadi orang-orang yang senantiasa ikut iblis,
Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang seperti ini. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, katakanlah Muhammad kepada orang kafir Quraisy, "Ma as'alukum 'alaihi min ajrin." Tidaklah aku meminta kepada kalian dari upah atau dari balasan, wa ma'ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menjadi beban kalian semua. Setelah itu Allah menyatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidaklah Al-Quran itu kecuali adalah peringatan bagi seluruh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita semuanya, Al-Quran yang kita baca ini adalah peringatan untuk siapa? Seluruh manusia tanpa terkecuali, lil alamin. Diingatkan apa? Maka ada di dalam Al-Quran itu satu saat panggilan ya ayyuhan nasu, kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyatakan ya ayyuhan nasu udu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilannya kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah menyatakan, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah harus disembah? Yang telah menciptakan kalian semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal yang seperti ini. Tetapi satu saat panggilan itu bagi orang-orang yang beriman. Di saat manusia itu lalai kepada Allah, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang yang beriman misalnya bisa memiliki harta berlimpah, lalai yang mengirani, memiliki anak lupa, harta benda lupa, melalaikan, diingatkan oleh orang-orang yang beriman, jangan kau lalaikan yaitu harta, jangan menjadikan kamu lalai harta benda kalian, anak-anak kalian semua, untuk berzikir kepada Allah. Satu sisi Allah memanggil orang-orang yang beriman karena Allah menyatakan Al-Quran ini adalah dzikrul lil alamin. Ayat yang terakhir Allah menyatakan wala ta'lamunna naba'ahu ba'da idin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang akan mengetahui apa? Yaitu berita-berita tentang kehidupan setelah kehidupan dunia, ba'da idin, setelah itu tidak lama lagi. Ini apa itu? Yaitu beberapa ulama menyatakan al-maut, yaitu kematian. Manusia bakal tahu bahwasanya setelah kehidupan dunia ini adalah kematian. Yesus kamu singkat, kamu mati juga dalam kematian. Itu karena apa? Seluruhnya manusia bakal mengalami kematian. Maka menyatakan wala ta'lamunna, lam takkid dan nurun tak, betul-betul akan mengetahui, yaitu naba'ahu ba'dahin, yaitu berita setelah ba'dahin, setelah ini sebentar lagi kematian akan datang. Maka kalau kita ini berjalan di hadapan kubur itu diperintahkan untuk berdoa, Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat kepada seluruh penduduk kubur. Insyaallah dan lama lagi kita ketemu.
luar biasa. Artinya orang yang berziarah kubur, orang yang pada saat itu melintas kubur, maka diperintahkan untuk berdoa, mengingatkan kematian itu tidaklah dalam beberapa ayat Al-Quran yang kita kaji, yaitu surah Sad, insyaallah nanti akan kita kaji. Setelah itu adalah surah Al-Zumar. Silakan saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Soal iblis, mengingatkan adik saya soal ke makam itu sudah sore-sore, Abu Mahdim gak usah ke makam, duai saya terus sudako saudara kata niku Ustaz, adik ini marah-marah Ustaz. Gini-gini adik saya termasuk iblis kelakuannya kata Ustaz. Ya, yang jelas perintah untuk ziarah kubur itu pada zaman Nabi memang dilarang. Kapan itu? Satu saat Nabi di awal-awal Islam, Nabi pernah menyatakan, ini nahaitukum an ziyaratul kubur, saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Akan tetapi di saat umat Islam pada saat itu sudah iman kuat imannya, maka Nabi menyatakan ala fazuruhan, sekarang kalian boleh berziarah kubur. Untuk apa? Dzikrul maut, agar kalian ingat tentang kematian. Itu jadi kalau kita ini mau datang ke kubur boleh, tapi tujuannya adalah mengingat akan kematian. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau melarang oleh ziaratul kubur, tapi pernah menyatakan ala fazuruha, silakan kalian berziarah ke sana. Untuk apa? Menguatkan yaitu hati dan mengingatkan kematian. Itu mengingatkan. Maka kalau kesana niatnya bukan untuk mengingat kematian, kalau dalam kesucian, udah mau nama minta kekayaan dan kesucian, itu yang mungkin harus kita ingat. Orang berziarah kubur itu untuk mengingatkan kematian. Jadi kalau Dewi Lukas Moyong ini, maka doanya kan sudah jelas. Orang berziarah kubur itu diperintahkan assalamualaikum ya ahlan diyar wa inna insyaallah billahikum. Selamat wahai seluruh penduduk yaitu kubur, insyaallah kami akan bertemu dengan kalian. Lukas Jemaat Lukas kalau itu seakan-akan kalimatnya kalau dia mau Lukas itu seakan-akan kalimatnya seperti itu supaya apa? Ingat kematian itu seperti itu. Ya makanya kalau pemahamannya ke tempat-tempat kubur untuk mencari kekayaan, mencari ini dan sebagainya, maka kita harus mengingatkan oleh itu harus seperti wajibkan wajib pemahaman itu ya artinya ziaratul kuburnya itu yang ini kan kita bahas kan ziaratul kuburnya. Kalau ziarah makanya niatnya itu apa yang harus kita jelaskan sampai kalau ziaratul kubur itu niatnya untuk mengingat kematian.
pakaian dan lain sebagainya monggo. Nek ada orang bahwa kuburannya ini, jalur dan awal ijazah susuki dan lain sebagainya, niatnya seperti itu harus diingatkan. Artinya ziaratul kubur itu secara perintah ada perintahnya. Di awal-awal Islam memang dilarang, tapi dilarang. Ini itu bukan ziaratul kubur. Maka kadang-kadang jangan diputus hadis ini. Jadi kalau orang banyak mengatakan ini itu bukan ziaratul kubur, aku melarang untuk ziaratul kubur. Ya, di awal Islam. Tetapi setelah umat Islam pada saat itu kuat imannya, Nabi menyatakan ala fazuruha, sekarang silakan kalian boleh untuk ziaratul kubur. Itu yang harus dipahami seperti itu. Artinya larangannya itu jangan sebagaimana dulu orang-orang Belanda melarang umat Islam untuk melakukan sholat. Pokoknya dari musallin celok homoseksual diputus itu. Pokoknya dari musallin celok homoseksual diputus itu karena diputus. Tetapi setelahnya itu karena itu yang kita harus dijelaskan. Begitu juga di saat kita menjelaskan kepada orang lain tentang ziaratul kubur. Silakan yang lainnya ngomong. Sudah? Ya, ngomong. Antara kita berziarah kubur itu apa aja? Apa ada cara-caranya berziarah kubur? Ya. Saya lihat ada lepas ada. Ya, itu disunahkan. Sunahnya itu sunahnya karena memang tidak boleh duduk di atas kubur. Tidak meminta kepada kubur, tidak boleh mengecek atau membangun izin dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Yang utama lagi yang harus kita lakukan mendoakan, itu mengucapkan salam, itu seperti itu. Maka Nabi dulu di saat mengubur beberapa sahabat itu, Nabi senantiasa menyatakan istaghfiru li akhikum fa innahu sayus'al. Jadi Nabi di saat ada para sahabat itu setelah dikubur, Nabi menyatakan wahai para sahabat, mohonlah kepada Allah untuk kemudahan si fulan ini. Sebentar lagi dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senantiasa kita mohonkan ampunan kepada Allah. Itu seharusnya seperti itu. Ya, sedang dalam beberapa ayat yang kita kaji, semoga memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya. InsyaAllah yang depan akan kita kaji surah Az-Zumar. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin wa imamal muttaqin. Allahumma dzakirna mimma nasina. Allahumma dzakirna mimma nasina. Tawaffana musliman wal hikmah bis-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qala la ilaha illa anta